Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, masih di FKS 212. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di part kedua, masih di Fort Rotterdam. Di part pertama atau di part 1 kemarin, kita sudah mengupas habis tentang isi perpustakaan di Fort Rotterdam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk jalan-jalan ke gedung Museum Lagaligo atau gedung D. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Biayanya masih 0 rupiah kok, alias gratis. WKWKWK. Oke, kita langsung saja. I Lagaligo adalah karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Naskah ini adalah bagian dari koleksi naskah Bugis dan Makassar. Sejarah alur narasi Lagaligo. Sejak 2011, naskah kuno Lagaligo telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Merujuk ke deskripsi itu, Lagaligo disepakati berasal dari abad ke-14. Struktur isi Lagaligo ialah bercerita tentang mitos penciptaan dunia dan penciptaan manusia, atau asal-usul manusia pertama yang mendiami dunia. Cerita diawali dari kisah Batara Guru di Botinglangi. Datu Patoto memanggil ke-9 anaknya dan mengadakan musyawarah. Siapakah di antara ke-9 anaknya yang akan terpilih turun ke bumi yang masih kosong? Dan disepakati Batara Guru yang akan turun sebagai Tomanurung. Batara Guru atau Tomanurung pun turun ke bumi. Batara Guru mempunyai permaisuri bernama Wenyiliktimo dan anak yang bernama Batara Lettu atau lengkapnya Batara Lettu Rialeluwu Ilatiwuleng Riwatampone. Batara Lettu menjadi pemuda yang gagah perkasa bertemu seorang gadis cantik bernama Wedatu Senggeng. Perkawinan Batara Lettu dan Wedatu Senggeng dikaruniai sepasang anak kembar emas, laki-laki dan perempuan. Mereka diberi nama Saweri Gading dan Weten Riabeng. Batara Lettu atau Raja Luwu dan istri sengaja membesarkan Saweri Gading dan adiknya secara terpisah. Mereka khawatir kelak Saweri Gading akan jatuh cinta pada Ten Riabeng dan bersikeras menikahi saudaranya sendiri. Saweri Gading tumbuh menjadi lelaki gagah yang tampan dan Weten Riabeng tumbuh menjadi gadis cantik yang menawan. Meski keberadaan mereka saling dirahasiakan, suatu ketika kebenaran terungkap juga. Saweri Gading jadi penasaran secantik apa Weten Riabeng. Sampai-sampai sang ayah Raja Luwu begitu takut ia jatuh cinta pada kembarannya itu. Singkat cerita, Saweri Gading jatuh cinta kepada kembarannya yang merupakan pantangan tanah dan sumber malapetaka kerajaan. Bisa diduga, ia memaksa untuk bisa memperistri Ten Riabeng walau tahu mereka sedarah. Raja Luwu atau Batara Lettu jelas menentang keras keinginan putra tercinta. Apalagi Ten Riabeng pun tak bersedia menjadi pendamping hidup saudara kembarnya. Oleh sebab itu, Weten Riabeng membujuk saudara kembarnya untuk pergi ke tanah Cina. Di sana ada seorang gadis bangsawan bernama Wechudai yang mirip dengannya untuk dijadikan permaisuri. Dan untuk meyakinkan saudara kembarnya, Weten Riabeng membekalinya dengan gelang dan cincin. Batara Lettu atau Raja Luwu pun menyuruh Saweri Gading agar besok pergi ke hulu sungai Sakdan, menebang pohon welendrang raksasa untuk dibuat perahu. Keesokan harinya, berangkatlah Saweri Gading ke tempat yang dimaksud oleh ayahnya itu.
Ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Kejadian aneh ini terulang hingga 3 hari berturut-turut. Saweri Gading pun mulai putus asa memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati kakaknya, pada malam harinya Wetan Ri Abeng pergi ke hulu sungai Sakdan. Sungguh ajaib, hanya sekali tebasan pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Wetan Ri Abeng segera mengubah pohon raksasa itu menjadi perahu layar yang diberi nama Lawendrange. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali ke hulu sungai Sakdan. Betapa terkejutnya ia melihat pohon Welendrange yang tak kunjung bisa dirobohkannya kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk digunakan Saweri Gading berlayar ke Cina untuk melamar Wecudai. Setelah menyiapkan rombongan pengawal dan pembekalan yang diperlukan, berangkatlah Saweri Gading menuju negeri Cina. Saat itu juga Wetan Ri Abeng naik ke atas langit, memenuhi kuadratnya sebagai dewi dan tak kembali lagi ke bumi. Kelak di sanalah Wetan Ri Abeng akan menikah dengan Remang Rilangi. Dalam perjalanan mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan seperti hantaman badai dan ombak serta serangan perompak. Namun Saweri Gading bersama rombongannya menang dan selamat sampai tujuan. Setibanya di Cina, Saweri Gading menyamar jadi orang Oro atau pedagang berkulit hitam agar diizinkan masuk ke istana. Sebagai dewa dia meminjam kulit orang Oro untuk bisa menyusup masuk ke istana. Benar kata Raja Luwu, Wecudai dan Wetan Ri Abeng bagaikan pinang dibelah dua. Saweri Gading pun memberanikan diri melamar Wecudai dan akhirnya lamarannya pun diterima dengan beberapa persyaratan. Dengar lamarannya diterima, Saweri Gading pun berpesta pora. Tapi belum juga pernikahan diadakan, Wecudai membatalkan lamaran dan mengembalikan semua mahar. Saweri Gading sangat marah, peperangan tak dapat dihindarkan. Saudara laki-laki Wecudai tewas semuanya, kerajaan Cina hangus. Akhirnya, ayahanda Wecudai menyerah tanpa syarat. Saweri Gading berangkat ke Botinglangi mengadukan masalahnya pada Wetan Ri Abeng adiknya. Wetan Ri Abeng mengirim angin dan kucing yang bernama Miko-Miko dan Meong Palo. Mereka menuntun Saweri Gading ke dalam bilik Wecudai. 7 malam lamanya Saweri Gading diantar oleh angin melaksanakan perkawinan angin atau Boting Raneringi. Tak lama kemudian hamillah Wecudai. Saweri Gading sangat senang, begitu pula Wecudai. Dan tak lama kemudian lahirlah Ilagaligo. Kerajaan Goa adalah suku Makassar yang membentuk kerajaan pada tahun 1300, bermula sebagai kerajaan Hindu, dan pada tahun 1600 berubah menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan Goa adalah kerajaan paling besar dan paling makmur di dalam sejarah Nusantara bagian timur. Kerajaan maritim yang mampu menguasai perdagangan pada masa itu. Spesifik yang memaparkan adalah Perang Makassar pada tahun 1667 Masehi sampai dengan 1669 Masehi. Pada masa itu Goa dipimpin oleh Raja ke-16 yaitu Sultan Hasanuddin. Nama lengkap beliau adalah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape
Sultan Hasanuddin Sombaya di Goa Tumenanga Riballa Pangkana, lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Beliau memerintah pada tahun 1653 sampai 1670. Beliau dikenal dengan nama panggilan Ayam Jantan dari Timur, sang pemberani penentang VOC. Pada saat itu, beliau harus bertempur dengan VOC yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Sulawesi. Pada saat itu, VOC dipimpin oleh Cornelius Janszoon Spilman atau biasa dipanggil Cornelius Spilman yang lahir di Rotterdam 3 Maret 1628. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-14. Cornelius Spilman terkenal sebagai pemimpin ekspedisi militer untuk memperluas wilayah kekuasaan VOC di Nusantara. Ia dikenal sangat kejam saat menaklukkan Kesultanan Goa dan Makassar. Pada masa pemerintahannya yang berkedudukan di Makassar dan tinggal di kompleks Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam atau Gedung D. Sultan Hasanuddin dibantu oleh Kerajaan Talok, Kerajaan Luwu, Kerajaan Wajo, dan juga Kerajaan Mandar. Setelah berkali-kali gagal menumbangkan Sultan Hasanuddin, maka VOC menggunakan metode adu domba. VOC menghasut kerajaan lain untuk menyerang Kerajaan Goa. Bantuan VOC yang paling signifikan datang dari Kesultanan Bone yang bernama Arung Palaka. Dengan bantuan Arung Palaka ini, keseimbangan pertempuran menjadi berubah dan berbalik. Karena setelah mengetahui Arung Palaka berada di pihak VOC, maka orang-orang Bone dan Sopeng yang tadinya mendukung Sultan Hasanuddin kini jadi berbalik menyerang benteng Somba Opu, sehingga Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan. Dengan dikalahkannya Sultan Hasanuddin, maka dilakukan perjanjian Bongaya yang disepakati pada tanggal 18 November tahun 1667 Masehi di daerah Bongaya, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dan Belanda pun dalam suatu ruangan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Meskipun disebut sebagai perjanjian Bongaya kebanyakan berisi hal-hal yang merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya demi keselamatan rakyatnya. Namun, seiring waktu perjanjian Bongaya tersebut tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya Karaeng Galesong dan petinggi lainnya mendesak Sultan Hasanuddin untuk menyerang balik Belanda. Pasukan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Galesong pun menyerang benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam dengan pasukan yang cukup banyak. Pasukan Belanda yang menyadari penyerangan ini memberikan sinyal bantuan pasukan dari dalam benteng. Arung Palaka segera mengambil senjatanya dan bertempur melawan pasukan Goa. Peperangan pun terjadi. Kurangnya alat tempur dan armada pasukan Goa menyebabkan kekalahan, lalu membuat Cornelius Spilman kesal dan harus meminta bantuan armada dari Batavia. Peperangan puncak pada tahun 1669. Kapal bantuan perang dari Batavia pun datang ke Makassar. Banyaknya pasukan Belanda yang menyerang tidak membuat Sultan Hasanuddin gentar sekalipun. Seluruh pasukan Goa siap berperang dan banyaknya pasukan Belanda membuat benteng Goa terkepung. Pertempuran sengit pun terjadi, siang, malam hingga berhari-hari. Pasukan Arung Palaka pun berhasil menembus benteng Goa. Akhirnya kerajaan Goa kembali dikalahkan dan ditaklukkan oleh Belanda. Sultan Hasanuddin kembali menandatangani lagi perjanjian Bonaya. Setelah peperangan terbesar pada abad ke-17 tersebut, 1 tahun setelahnya Sultan Hasanuddin pun wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Siapakah Arung Palaka? Mengapa ia membantu VOC? Nah, ini harus disikapi dan dicermati dengan hati-hati. Sultan Hasanuddin menjadi raja mewarisi beberapa persoalan, diantaranya yang pertama, gempuran VOC. Yang kedua, kerajaan-kerajaan bawahan seperti Bone dan Sopeng diturunkan derajatnya menjadi budak Kesultanan Goa. Inilah fakta pada saat itu, dan inilah persoalan yang menjadi beban masa lampau buat Sultan Hasanuddin ketika naik tahta. Sayangnya,
Sultan Hasanuddin terlambat menyadari hal tersebut. Seharusnya saat naik tahta, dia segera membebaskan Bone dari pembudakan. Inilah yang menimbulkan dendam, yang dalam budaya Bugis kita kenal istilah siri atau malu yang diartikan harga diri. Arung Palaka yang sebenarnya pada awalnya membantu Goa, tapi setelah melihat kekejaman yang dilakukan Goa terhadap orang Bone, membuat Arung Palaka marah dan membawa orang-orang Bone lari ke Jawa, tepatnya di Batavia. Dari sini, VOC melihat situasi dan kondisi Arung Palaka bagai samurai tak bertuan. Lalu VOC memanfaatkan sebagai senjata karena Arung Palaka memiliki pengalaman tempur yang matang dan berhasil memenangkan perang di mana-mana. Dan ketika diberi tawaran untuk menyerang Goa, Arung Palaka seperti mendapat kesempatan untuk membalas siri atau harga diri. Sultan Hasanuddin yang sebenarnya telah membebaskan status budak pada orang Bone tetap berhasil dikalahkan, dan Arung Palaka kembali mengangkat harga diri, harkat dan martabat orang Bone. Kemudian menjadi Sultan Bone pada tahun 1672 Masehi. Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka sebenarnya adalah pahlawan. Mereka adalah the hero pada persepsi masing-masing kedaerahan. Sultan Hasanuddin yang ahli strategi dan pertahanan berjuang mati-matian untuk mengusir VOC. Dan Arung Palaka merupakan pahlawan perjuangan pembebasan orang Bone dari ketertindasan. Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka memiliki guru yang sama, yaitu Karaeng Pating Galoang, yang juga menjadi pahlawan nasional.